Bismillah wa bihamdi. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram? Alhamdulillah, bikhair ya Ustaz. Ashkurukum syukran jazilan ala hudurikum fil maw'id fi hadzal fasl al-dirasi. Kama annana fil bidayah nashkurullah azza wa jalla ala kulli ni'am allati an'amaha alaina jami'an. Allahumma inna Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alaina as-sihha wa an'ama alaina al-faragh ba'da an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Bihadhihi ni'am kulliha ijtama'na hahuna wa jama'ana Allah subhanahu wa ta'ala fi sabilil khair fi ta'allumi lughatil Quran, lughati dinil Islam. Wa ba'da syukri walhamdi ala ni'amillahi subhanahu wa ta'ala hayya bina nusalli wa nusallim ala rasulinal karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa man nataqa wa huwa absahun nas man nataqa bi lugatid dad. Ayal musyarikun al-kiram, yus'iduni wa yus'iduna jami'an annana fi hadha as-sabah al-mubarak ijtama'na li an nastamirra darsana wa al-yawm insyaallah sanata'allam ma zilna nahnu fil kitabah wa tariqatu ta'allumil kitabah allati sanaqumu biha fi hadha as-sabah al-mubarak an tariqi ijabati as'ilati tamrinat al-mawjudah fil kitab wa ba'da al-kitabah yani bi ikhtiyar al-kalimah al-munasibah lil jumlah al-jumlah allati fiha farad wa ba'da dhalika nata'allam al-qira'ah. An tariqi al-qira'ah nahnu nuhawil an nutabbiq jami'a al-ma'lumat jami' al-ulum wal ma'arif allati hasalna hawla al-lughati al-arabiyyah. Nahnu nutabbiq kulla ma ta'allamnahu fil marahil as-sabiqah wa ba'da dhalik nutabbiquha li tariqi al-qira'ah. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran menulis kita, yaitu dengan cara pertama, Ibu-ibu Bapak sekalian melengkapi kalimat dengan memilih kata yang paling tepat. Dengan cara demikian, itu artinya Ibu-ibu Bapak sekalian sudah mencoba untuk membuat sebuah kalimat lengkap, utuh yang bisa dipahami maksudnya. Setelah itu kita baca, ya, masing-masing akan membaca jawabannya, sehingga jawaban tersebut, dengan cara membaca kita bisa menerapkan pengetahuan, pemahaman yang kita miliki tentang bahasa Arab. Dengan kata lain, dengan membaca kita akan mengaplikasikan teori-teori yang sudah kita miliki. Hadza ma sana'maluha jama'atan fi hadzal sabah al-mubarak. Ayyuhal musyarikun, al-mustami'un, al-musyahidun, al-hadirun fi hadhil qa'ah al-iftiradiyah fi hadzal fasl al-iftiradi. Qabla an nastamirra darsana ila darsi al-kitabah wal qira'ah. فهيا نفتتح لقاءنا في هذا الصباح المبارك. نفتتح جميعا هذا اللقاء المبارك في هذا الصباح الباكر في الصباح
al-munawwar bil-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman wasi'an rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma hassil maqasidana fi fahmi al-lugha al-arabiyyah wa fi ijadatiha. Nutqan wa kitabatan, syafahiyatan wa tahririyatan. Baik. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram. Ba'da al-muqaddimah wal iftitah fa hayya bina nata'allam al-istima' wa hadum minna yata'allam al-kalam. Man alladhi sayatakallam fil bidayah bil lugha al-arabiyyah ya as-sayyid ar-rais lil yawm. في هذا اليوم مقدمة سيد عبد الخالق. طيب أهلا. ندعو سماحة السيد عبد الخالق ليتقدم أمامنا ويلقي الكلمات كلمة أو كلمات باللغة العربية ونحن نحاول أن نفهم كل ما سيقوله كل ما سيتكلم عنه هنا في هذا الصباح المبارك. أيها السادة والسيدات هيا نتعلم الاستماع والسيد عبد الخالق سيتعلم الكلام باللغة العربية. تفضل يا سيدنا. شكرا أستاذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram Ustazuna ad-doktor Arta Mahyudin mata'ana Allahu bituli hayati. Amin. Allahumma. Hadratul Kiram Raisul Fasl As-Sayyid Andi Kumala, Ayuhal Kiram Sadah wa Sayyidat, Sabahal Khair, Sabahun Nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nashkurullaha azza wa jalla ala ni'am allati an'amaha alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Summa nusalli wa nasallim ala hajan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi arafna dinana alladzi arafna al-farq bainal haq wal batil alladzi allamana hadhihi lugatil azimah lugatun ikhtarullahu ta'ala li kitabihil karim. Hayya bina nashkurullaha azza wa jalla allazi ja'alana Allahu lana minal muslimin. Dinul Islam dinul haq, dinul Islam dinun sahihun,
dinul Islam, dinun salimun. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kana ta'alimu dinihi rahmatan lil alamin. Kasiru yusri min indallahi subhanahu wa ta'ala li abdihi kama qala Allah ta'ala fi ayah mi'ah wa khamsa wa samanin min suratil Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Wa fil hadisil masyhur yassiru wa la tu'assir. Min yusriddin kana arafna katayamum illam yastati'il wudu kasolatil julus lil marid. Li'anna sholata wajibun ala kulli muslimin madama aqlihi sabitan. Man kana qawiyan wa sahihal jism ayusolliya qa'iman. Wa ijal wa huwa yajibu ada'u arkanil Islam ka sholatil qa'im. Iza maradu ayusolliya jalisan. Wa illam yastati jalisan an abaha ayusolliya muttaji'an. Wa illam yastati muttaji'an an abaha ayusolliya mustalqiyan. Wa ija lam yastati mustalqiyan kaifa ma yasarahu lahu. Hadhihi min yusriddin kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-din yusrun wala yushadad dina ahadun illa golabah. Masya Allah. Bas hadhil liqa qabla ikhtitam minni arju jami'a asdiqaina istahidu talabul ilmi. Innal uluma muhimmun jiddan fil hayatid dunya wabil khusus lughatul arabi.
bifahmil lugatil arabi linafhamal Quran. Wasanaqulu ayas nastanuk nastak ayasnat natanassaku biruhil Quran allazi ja'ala lahu tariqan li hayatinal yaumiyah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bas intahaitu minni in wajadtum minni al khata'at wal ghalazat atlubu minkumul ba'ah. Syukran ala ihtimamikum. Uqaddim hadhihi fursah ila Ustazina Dr. Erta Mahyudin. Tafaddal, Ustaz. طيب أشكرك شكرا جزيلا على التقديم. أشكركم جميعا أيضا على حسن الاستماع إلى صديق من أصدقائنا السيد عبد الخالق. إنه تكلم قبل قليل عن يسر هذا الدين، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة بطريق يسر. اليسر الطاعة دائما طول الحياة، وهناك تيسيرات. هناك تيسيرات للطاعة. الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا، لا يلزمنا، لا يطلب منا الطاعة إلا في مقدرتنا، إلا في استطاعتنا أولا. وإذا ضعف، وإذا نقص، وإذا فات، أو هناك سبب، هناك عذر يمنعنا بأن نقوم بواجب من الواجبات بطريقه الكاملة، فهناك تيسيرات، تسهيلات من هذا الدين من الله سبحانه وتعالى. أشكرك أنك قد ذكرتنا عن هذا الأمر. وثانيا، وأشكرك أيضا على نصيحتك عن أهمية اللغة العربية في فهم الدين، عن أهمية اللغة العربية في فهم القرآن. الإسلام واللغة العربية لا يمكن أن ينفصل، لأن العربية هي التي اختارها الله سبحانه وتعالى لغة لهذا الدين. وأما اللغات الأخرى فإنها في مكان المساعدة، في مكان المساعدة للغة العربية، بأننا نحن إذا أجدنا الإندونيسية، هذه الإجادة أيضا ستساعدنا على فهم اللغة العربية، وفهم اللغة العربية وفهم اللغة العربية سيساعدنا على فهم القرآن. إن شاء الله. ونحن هنا في برنامج تعليم اللغة العربية في معهد اللغة وعلوم القرآن للبرنامج الصباحي مثل هذا، نحن لا نتعلم فقط فهم اللغة العربية، بل نحن نتعلم أيضا إفهام، نتعلم الفهم والإفهام، بمعنى نتعلم كيف نفهم اللغة العربية، وبعد ذلك نحن نتعلم أيضا كيف نفهم، كيف نخبر، كيف نتكلم، كيف نعبر عن أفكارنا ومشاعرنا وما في أذهاننا باللغة العربية. أشكرك شكرا جزيلا، ولعل الجميع يستفيد من كلامي، من
khutbatin mujazatin min Sayyid Abdul Khaliq. Syukran maratan ukhra. Tayyib. Afwan. أيها السادة والسيدات الكرام، الآن نخطو إلى درسنا التالي وهو الكتابة والقراءة. أنا اعتقدت أنكم قد قمتم بإجابة هذه الأسئلة. كم رقما نحن هنا؟ فنريد في هذا اليوم سنطلب طالبين أو مشاركين لرقم واحد. سيقرأ طالبان الإجابة لرقم لنمرة واحدة. النمرة واحدة سيجيبها لرقم واحد. الرقم واحد سيجيبه طالبان أو مشاركان. Ibu bapak sekalian, untuk agenda kita ini kita akan coba satu nomor kita akan dengarkan jawaban dari 2 orang. Ya, kalau memungkinkan nanti setiap nomor itu 2 orang, itu yang kita bahas. Kalau tidak sesuai dengan jumlah orang yang kita miliki. Al-antum musta'idun ayuha sadah wa sayyidat al-kiram? Musta'idun ya Ustaz. Alhamdulillah. Hayya nabda min raqam wahid. Ana Ustaz. Al-awwal sanakhtar as-sayyidah Rita Ikhlas awalan, thumma thani as-sayyid Andi Kumala. Tafadhali ya Sayyidah Rita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya juzu lil musafiri ayyaqsorol sholatur rubaiyah. Rubaiyatu. Na'am, syukran laki ya Sayyidah Rita. Al-an as-sayyid Andi liyatafaddal. Nah, ya juzulil musafiri an yaksorol sholatir rubaiyah. Baik. Ini al-kalimah nafsul kalimah. Ini yajuzu li raqam wahid min as-sayyid Andi wa min as-sayyidah Rita, al-jawab yajuzu. Walakinnahuma ikhtalafa fi ba'di al-qira'at. Jawabannya sama, kata-katanya, tetapi keduanya berbeda dalam cara membaca untuk beberapa kata. Tayyib, syukran lakuma. Al-an raqam itsnain. Ana Ustaz. Nah, awal al-qari ya al-ula as-sayyidah Penny Sri Astuti wa tsani natlubu samahata as-sayyid Chandra. Tafadhali ya Sayyidah Penny. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da ul qasru ba'da ul qasru ba'da an yatajawaza musafiri hududa fi ladihi. Baik, syukran laki. Usahakan ibu bapak setelah membaca, kalau belum disyakali, tolong disyakali ya, sehingga nanti kita bisa ajak di dalam mendiskusikan apa pertimbangannya begini, apa pertimbangannya begitu. Tafadhal ya Sayyid Chandra. Ya. Qadla hapaku Nomor berapa nih, Bapak? Nomor 2. Nomor 2, nomor Pak. 2 ya? Sabar, ya. ibu bapak sekalian sabar. Rokom Sani Said Chandra. Oh, Sani. Ya, Pak Chandra, jangan dikagetin, nanti jantung. Ya. Jadi, kalau sudah Kalem. nanti saya tanya, Pak Chandra tadi baca nomor berapa? Kira-kira saya nanya begitu nanti. Iya.
Sekarang Baca. Nomor Sani. 4 Pak Guru. Salih. Alhamdulillah. Lebih cepat dari yang kita duga. Padahal kita masih di nomor 2. Pak Chandra sudah punya istri 4. Istri 4. 4. Sabar Jadi ya. berapa nih? Nomor 2 ya? Nomor 2 Pak Chandra. Ya, baik. Yabda'ul qasru ba'da'an yatajawaza al-musafiri hadawadi baladi. Baik. Syukran laka ya Sayyid Chandra. Ya, hal yang sama juga ya, hal yang sama menunjukkan dinamika di kelas kita. Dinamika di kelas kita ini belum ada semangat satu guru satu ilmu, belum ada nih. Belum ada semangat satu guru satu ilmu, ya satu guru jangan saling mendahului. Masih ada perbedaan-perbedaan walaupun pilihan katanya sama. Baik, al-an rakam 3. Ana, Wati. Tafadhali ya Sayyidah Wati wa ba'da Sayyidah Wati Sayyidah Sri Hastuti. Yasir wala tu'asir. Baik. Sayyidah Sri Hastuti. Ya, yassir wala tu'assir. Baik, ahsanti. Rakam 4 man? Saya boleh, Pak? Tafadhal Sayyid Beni wa ba'da wa ma'a Sayyid Beni Sayyidah Yuniar Karim. Ya. Rokum Robi. Kodla Khoffafa ada as-solati fis safari. Baik. Syukran lak. Wa ba'da dzalik man Sayyidah Yuniar Karim. Tafadhali ya Sayyidah. Qad la khaffafa ada solati fi safari. Baik, syukran. Al-jawab nafsu al-kalimah walakinna hunaka ikhtilaf. Hunaka ikhtilaf fi al-qiraah. Baik, al-an rakam 5. Abdul Khalik, Ustaz. Tafadhal ya Said Abdul Khalik. Rakam 5. Laqad yatayassarul islamu anil musafiri biqasris sholawatil mafrudati. Baik, syukran lak ya Said Abdul Khalik. Hal mungkin nastami ila sauti as-Sayyidah Triana? Ghairu mungkin? Baik, izan nakhtu ila ar-raqam at-tali. Man rakam 6. Saya Ustaz. Tafadhali ya Sayyidah Hasrina. Rokabul safin. Khofa rokabul safinatu minal waqawai wadawararoksi faslu jalisain. Baik, syukran laki. Wa ba'da rakam 7. Boleh itu Ustaz. Tafadhali, tafadhali. Ya. Sab'ah. Walamma. Ya. Walamma
kanat kanat safinatu ghaira musatakroti man siddatu al amuju yatayassara ba'dor rukabi man mako adat idahim idihim. Baik, syukran. Wal'an nurid an nastami aidan ila sauti asaidah Bucan Sri Hastuti. Tafaddali, raqam 7. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kanat safinatu ghairu mustaqirati min saddati al amwaj wa rukabi min maqadihimi. Baik, syukran laki. Wa al-akhir. Tafaddali Sayyidah Novia, al-akhir. Ya Ustaz, ya Pak Guru. As-su'al at-tamin. Iza tawaqqa al-maridul al-masyaqqatu ka'anna yusibahu ishala jazalahu ayajma'a baina sholataini jam'a taqdimin au jam'i ta'khirin. Baik, syukran laki. Intahaina minal qiraah wa al-an hayya nabhath maratan ukhra kulla raqmin minal arqam al-mawjudah. Kulla su'alin minal as'ilah al-mawjudah. Ya, sekarang kita dalami masing-masing ya. Apa yang tadi ibu-ibu, bapak sudah pahami. Oke. Silakan nomor pertama. Pak. Artinya. Pak, ya, ada Pak Andi dan Bu Rita ya. Ya, Pak Guru. Ya, silakan. Artinya, Pak Guru. Dibaca lagi, Bu, untuk kita pahami bersama. Ya. Ya juzu lil musafiri an yakosor sholatur rubaiyatu. Iya, oke, baik. Kalau Pak Andi bagaimana? Iftah mikrofon. Ya juzu lil musafiri an yak sorol solatul rubaiyatu. Iya, baik. Apa maknanya menurut Pak Andi? Maknanya boleh bagi musafir untuk menyingkat sholat yang 4 rakaat. Iya, kalau menurut Bu Rita apa maknanya? Ya, orang yang bepergian boleh meringkas sholat yang 4 rakaat. Iya, baik. Coba Pak Andi, kira-kira Pak Andi dan Bu Rita ya, terutama ya, yang lain juga bisa ikut serta berpikir ya. Kalau jawabannya sholat yang 4 rakaat, nah, kira-kira jawabannya begitu. Sholat 4 rakaat. Kira-kira pertanyaannya apa, Pak? Mas sholat. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Pakai bahasa Indonesia. Sholat apa? Bagi siapa sholat itu boleh diringkas yang 4 rakaat?
Jawabannya justru sholat 4 rakaat. Jawabannya. Iya. Berarti sholat apa yang boleh diringkas dari 4 rakaat? Dari sholat 4 rakaat. Sholat apa? Enggak. Orang itu jawabannya. Jawabannya. Oh, Jawabannya adalah sholat 4 rakaat, jangan jadi pertanyaan. Ya, begitu kita tanya, jawabannya adalah sholat 4 rakaat. Coba kalau Bu Rita. Ya Pak Guru. Sholat yang berapa rakaat yang boleh diringkas dalam perjalanan? Nah, coba nih. Ya. Pertanyaannya adalah sholat apa yang boleh diringkas? Oke ya. Kalau begitu pertanyaannya, kira-kira itu tadi jawabannya sholat 4 rakaat itu adalah subjek kah? Atau predikat kah? Atau objek kah? Kalau pertanyaannya, sholat apa sholat yang boleh diringkas? Mana Pak Andi? Subjek. Apa? Subjek. Subjek. Subjek itu persamaannya Ya. apa Pak? Persamaan dalam apa, Pak? Istilah subjek dalam bahasa Indonesia persamaannya apa istilahnya? Baik. Kalau Bu Rita itu Kalau menurut saya itu objek, Pak objek. Guru. Baik ya. Itu adalah objek. Menurut Bu Rita ya, kalau pertanyaannya itu sama seperti ketika kita berkata begini ya. Pertanyaan begini. Saya makan nasi. Coba apa pertanyaannya supaya jawabannya nasi? Apa yang dimakan? Oke, bagus. Tuh. Apa yang dimakan? Itu arahnya kepada objek. Iya. Kemudian untuk Pak Andi tadi, kalau subjek dalam bahasa Indonesia dia punya banyak kemiripan dengan ya, subjek itu banyak kemiripan dengan istilah pelaku. Apa Pak Andi? Ya, pelaku. Pelaku. Ya. Sehingga dalam kalimat tadi, saya makan nasi, subjeknya Saya. Pelakunya saya. ya, oke, baik. Itu sama dengan subjeknya adalah saya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah menyadari itu Bu Rita, Pak Andi, coba benahi cara membacanya. Nah, sudah menyadari bahwa gitu ya. Ya, sudah menyadari bahwa apa yang boleh diringkas. Nah, itu arahnya adalah kepada objek. Objek. Berarti jadi mansub ya Pak Guru. Bagaimana maksudnya? Silahkan. Jadi mansub ya Pak Guru. Iya, bagaimana? Silahkan. Ya. Ulang lagi Pak Guru. Ya juzu kucing nih bros. Ya juzu lil musafiri an yaqsor sholatal rubaiyata. Coba Pak Andi. Ya. Ya juzu lil musafiri an yaksorol sholatul rubaiyatu. Baik. Tuh. Pak Andi, kalau objek tadi apa jadi objeknya? Objeknya sholatul rubaiyatu. Ya, baik. Ya. Objek ya, itu bukan subjek ya, bukan pelaku ya. Dalam pemahaman Pak Andi, objek dalam bahasa Indonesia, kalau versi Arabnya itu mirip dengan apa? Ya, ya. Dapat Pak Guru. Maf'ul bih. Ya, bagaimana cara kita membaca Ya, ya. maf'ul bih kalau dalam bahasa Arab? Ya, ulangin Pak Guru ya. Silakan. Ya juzu lil musafiri an yaksorol sholatal rubaiyata. Iya, baik begitu ya. Caranya ibu-ibu, bapak sekalian, ini artinya pesan terlebih dahulu. Kalau membaca bahasa Arab, utamakan ada pemahaman. Setelah itu kemudian diingat-ingat apa aturan yang biasa ya, apa aturan yang biasa kita sudah pelajari. Nah, baik.
Ibu-ibu, bapak yang lain, ini gimana cara membaca kata ini berdasarkan pelajaran kita yang sudah-sudah ya? Oke. Ya, Ustadz, saya ada yang beda, Ustadz. Bagaimana, Bu? Ya, ketika di an ya kosoro itu kalau saya yaksiru. Yaksiro. Nah, apa namanya? Irobnya benar ro, tapi kofnya dimatikan. Yaksiro. Dari asal kata kosoro Maksudnya yaksiru. dimatikan apa, Bu? Kofnya. Jadi yaksiru yang dari ya kosoro yaksiru. Karena jadi mudori. Cek cara membacanya begitu. Yaksiro solatal robi'ah robai ya. Hanya bedanya di situ aja ini, Pak. Ya, Guru. Ibu sudah cek cara membacanya itu yang dilingkari. Yang dilingkari. Ya itu benar. Itu. Ya, cara membaca itu yang beda. Ya, yang dilingkari Ibu sudah cek cara membacanya bagaimana? Ya udah, yaksiro. Madinnya apa? Kosoro. Kemudian mudhari'nya Yaksiru. Oke, coba. Yang lain gimana hasil ceknya? Yang lain? Ustaz, Ustaz, Tafadhol. ayak suro. Baik. Coba. Jadi ini ada 3 versi jadinya ya. Ada 3 versi cara membacanya. Ada 3 versi cara membacanya. Yang pertama, sodnya fathah. Ya, yang pertama sodnya fathah. Kemudian yang kedua, sodnya kasroh. Ya. Kemudian yang ketiga, sodnya dhamma. Ya. Sodnya dhamma. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara kita ya? Bagaimana cara kita untuk membenahinya atau bagaimana cara kita menyikapinya? Yang pertama, gitu ya. Yang pertama, ini sangat bergantung pada pelajaran yang pernah kita dapatkan. Itu ya, yang pertama itu. Ini kan ini istilahnya yang keren itu adalah simai. Kita dengar dari guru itu seperti apa. Kalau Pak Andi memang dengarnya yaksor, ya maka Pak Andi akan bacanya yaksor. Bu Rita dengarnya yaksor, juga akan bacanya yaksor. Kalau Bu Novi, karena mirip dengan ada fi-nya jadi yaksir, jadinya yaksir. Kalau Pak Abdul, karena ada abdu-du-du-nya, dulnya, jadinya yaksur. Itu yang pertama ya, tergantung dulu kita mendengarnya bagaimana. Kemudian yang kedua, caranya adalah kita cek kamus kalau ada perbedaan seperti ini. Sehingga nanti kamus bisa membantu kita untuk mengungkapkan bahwa bisa jadi tiga-tiganya betul. Tapi bisa jadi yang betul hanya salah satu saja. Silakan Ibu Bapak sekalian, coba dicek di kamusnya. Oh, yak kosoro. Yaksoro. Murah itu ya. Yaksiru ini. Yaksiru. Di buku ini, di buku. Kosoro. Kosoro yaksiru. Jadi Pak Chandra menemukan kosoro yaksuru ya. Ya. Pak Andi menemukan Yaksoro. Kalau yaksoro rasanya nggak mungkin Pak. Kalau hanya di itu. Karena kan mudhari itu pada dasarnya u kalau di akhirnya. Kalau di kamus kan belum ada apa-apanya di awalnya. Dapat Pak Guru. Kosoro yaksiru. Memendekkan. Ya.
Yaksiru, Pak Guru. Yaksiru. Baik. Yaksiru. Terus ada lagi yang lain? Pak Guru, saya dapat 3 ini, Pak Guru. Yang pertama berpola fa'ala yapulu, kosoro yapulu. Yang kedua berpola fa'ala yafilu, kosoro yaksiru. Iya. Pola yang ketiga fa'ula yapulu, kosuro yapulu. Kosuro Iya. yaksuru. Baik. Apa maknanya? Masing-masing sama? Ada perbedaan. Silakan, bagaimana? Kalau kosoro yaksuru itu sesuatu itu kurang. Iya. Terus? Yang kedua, pola yang kedua yaitu kosoro yaksiru itu maknanya memendekkan sholat. Iya, baik. Yang ketiga, faula yapulu kosuro yaksuru itu maknanya pendek aja, lawan panjang. Ya, baik. Baik. Nah, itu artinya ketiga-tiganya ada dengan makna yang berbeda. Berdasarkan itu, maka yang kita maksud ini adalah memendekkan sholat, maka yang kita pakai adalah yang shotnya kasro. Itu ya. An yaksiro, begitu ya. Ya. Al-an nastamir ar-raqam as-sali, ar-raqam ath-thani, raqam itsnain. Silakan Yang tadi. Oh iya, Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabda'ul qasru ba'da an yatajawuzu musafiru hududa biladihi. Tayyib. Silakan berikutnya yang nomor 2 Pak Chandra ya. Ya, maaf. Silakan Pak Chandra. Ya. Yubda'ul qasra ba'da'an yatajawaza al-musafiri adiwadi baladah. Iya. Tadi ini Pak Chandra tadi ya, di awal juga ya. Iya. Apa maksud yang Bapak pahami? Saya kira mulai sholat qasar sudah hampir melampaui perbatasan negeri. Iya, baik. Kalau Bu Penny? Seorang musafir mengqasar setelah dia melewati perbatasan negaranya. Iya, baik. Kira-kira begitu ya, gitu ya. Kata pertama tadi Pak Chandra bacanya bagaimana? Yubda'ul Kalau Bu Penny? Yabda'ul. Iya, Yabda'ul baik. qasru. Baik. Pak Bu Penny, apa bedanya yabda'u dengan yubda'u? Kalau Pak Chandra, apa bedanya antara yabda'u dengan yubda'u? Kalau yubda'u dimulai. Kalau yabda'u memulai. Iya. Memulai apa mulai? Mulai. Mulai, baik. Tuh. Di sini apa yang mulai? Salat qasarnya, Pak. Jadi kalau begitu ya ada ininya ya, ada subjeknya ya, ada pelakunya ya. Ada yang mulai ya.
betul. Iya, baik. Nah, kalau begitu, kalau ada yang mulai itu yabda'u apa yubda'u? Harusnya yabda'u. Yabda'u, Pak. Oke, baik. Yabda'u. Baik. Yabda'u. Kemudian tadi melewati ya, ada kata melewati tadi ya. Ya, Iya. Bu Penny. Iya. Ya. Tadi Pak Chandra ada yang bermakna melewati? Ada. Ada ya. Apa tadi? Yang melewati atau siapa yang melewati? Orang yang berpergian ini. Iya, baik. Kalau kita mengatakan siapa yang melewati, itu pertanyaannya kemana itu? Siapa yang melewati? Ke subjek, apa predikat, atau ke objek? Oh, ke subjek, Kak. Subjek ya. Oke, baik. Jadi ibu-ibu nanti cara itu ya untuk menguji pemahaman kita gitu ya, pemahaman kita. Kalau pertanyaannya siapa yang atau apa yang, itu arahnya ke pertanyaan itu ke subjek atau ke pelaku. Kalau dalam bahasa Arab itu nanti akan mengarah ke mubtada atau ke fa'il gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian pertanyaannya mengarah kepada siapa yang di, subjek tadi apa, Ibu Bapak sekalian? Untuk mengeceknya. Pertanyaan siapa? Pertanyaan siapa untuk yang me ya? Siapa yang me? Siapa yang me? Atau siapa yang me ya bahasa di Sumatera? Siapa yang me atau siapa yang ber? Aktif. Ya, kalau bahasa Indonesia kira-kira tuh. Siapa yang me atau siapa yang ber? Itu artinya kepada subjek atau kepada fa'il. Istilah Arabnya atau ke mubtada, arahnya ke sana nanti. Tapi kalau ke objek itu untuk mengujinya itu, menguji pemahaman kita itu dengan mengatakan siapa yang di atau apa yang di. Apa, Ibu Bapak? Siapa yang di atau apa yang di. Nah, gitu akan mengarahkan kita untuk memahami objek di dalam sebuah kalimat. Nanti begitu kita praktekkan dalam konteks bahasa Arab, itu akan mengarahkan kita ke maf'ul bih. Oke ya. Kemudian yang terakhir itu kalau predikat bagaimana Pak Guru cara mengeceknya? Maka cara mengeceknya adalah kita tahu dulu subjeknya. Maka pertanyaannya adalah subjek itu. Bagaimana subjek atau subjek melakukan apa? Kira-kira begitu arahnya ke predikat itu. Bagaimana subjek atau subjek melakukan apa? Nah, gitu. Kalau kita untuk predikat itu arahnya ke sana. Kalau kita sudah tahu subjeknya, lalu kita tanya ada apa dengan subjek gitu, ada apa dengan subjek, atau lebih umum gitu ya, ada apa dengan subjek. Subjeknya melakukan apa atau bagaimana keadaan subjek. Kira-kira itu arahnya nanti kalau dalam bahasa Arab itu akan membantu kita untuk memahami khobar. Ya, untuk memahami khobar atau memahami fiil. Ya, memahami fiil. Ada khobar atau fiil. Iya, gitu. Nah, coba sekarang berdasarkan pemahaman tadi, silakan Pak Chandra dibaca lagi. Mungkin ada perbaikan, ada perubahan, atau mungkin ada sesuatu yang bergeser dibandingkan pemahaman. Ya. Yabda'ul qasra ba'da an
yatajawaza al-musafiru hadiwadu baladati. Pak Chandra tahu jamaknya faslun nggak? Faslun. Faslun, bukan paslu. Faslun. Soli. Ibu-ibu, bapak yang lain ada yang tahu jamaknya faslun? Fusulun. Usulun. Ya, Fusulun. faslun jamaknya usul. Full. Kata setelah al-musafir itu, Pak Chandra, mirip polanya dengan usul. Silakan. Lah al-musafiru ya. Yabda'ul qasra bada'an yatajawaza al-musafiru hadiwadun. Fusul. 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 Dikiaskan, Pak, dianalogikan. Uduwadun. Uduwadun. Fusul. Fusul. Nggak dapat Pak saya, Pak. Nggak dapat. Baik. Silakan ya, Bu Penny mungkin bisa menggapai apa yang Pak Chandra belum bisa gapai. Silakan Bu Penny. Ba'da ful kusru ba'da am yatajawuzal musafiru wududa biladihi wududa. Jadi itu jadinya hudud. Hudud, Pak Chandra. Hudud. Fusul. Fusul. Hudud. Pak Chandra mah teorinya panjang, teorinya. Teorinya panjang dia. Itu. Hudud, fusul. Bu Penny, ingat pola fa'ala enggak? Fa'ala. 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 Fa'ilu. Enggak, ini kelihatannya Bu Penny harus itu lagi ya, lihat lagi ya pelajarannya. Pola-pola ya. Pola-pola 3 tambah 1, pola 3 tambah 2, gitu ya, 3 tambah 3 dicek lagi. Gitu. Ya, untuk nomor 2 masih ada beberapa yang belum ya, masih ada yang belum dapat ya, baik Bu Penny maupun Pak Chandra, tapi kita tidak, tapi cukuplah sampai di situ untuk beliau berdua ada yang dipelajari yang banyak. Oke, berikutnya nomor 3 silakan Bu Wati dan Bu Chan. Sri. Ya, baik Pak Guru. Yasir wala tu'asir. Iya. Apa maksudnya? Mudahkanlah dan jangan dipersulit. Jangan dari mempersulit. mana ada makna di-nya? Mempersulit dan jangan mempersulit maksudnya. Oh, baik. Dikoreksi. Ya. Terima kasih. Berikutnya. Nomor 4, silakan. Siapa tadi nomor 4? Saya, Pak. Silakan, Pak Beni. Qodla khaffafa ada as-sholati fis safari. Iya, apa maksudnya? Maksudnya kadang-kadang dia tidak mengurangi sholat saat berpergian, tidak meringankan sholat saat berpergian. Pak Beni
Ya. Yang sama Pak Beni siapa nomor 4? Bu Yuni, Pak. Coba silakan Bu Yunia, Bu Yuni. Qadla khofafa ada as-sholati fi safari. Ya, apa maksudnya? Saya tidak mengurangi sholat saat bepergian. Iya. Ada ide sayanya dari mana, Bu? Dari kod. Hah? Bagaimana cara memahami bahwa kod itu ada makna sayanya? Iya, baik. Coba kita lanjutkan diskusinya, Pak Beni terutama. Pak Ben, untuk kalimat negatif dalam bahasa Arab, ya, kalimat negatif bahasa Arab, antara negatif untuk madin dan mudhari, pemahaman Pak Beni sama atau ada bedanya? Untuk menunjukkan negatif atau tidak antara fi'il madin dan fi'il mudhari. Dalam pemahaman Pak Beni sama atau pernah dengar bahwa ada bedanya kalau kita mau mengatakan tidak ketika fi'ilnya fi'il madin dan ketika fi'ilnya fi'il mudhari. Ya. Maaf Pak, saya agak lupa tapi kalau nggak salah pakai la atau lam. Satu lam, satu la. Tapi intinya ada ya, beda ya. Ada, Pak. Ya. Oke, baik. Bagus, itu satu hal yang bagus ya. Ibu bapak yang lain, gimana ilmu yang pernah didapatkan untuk mengatakan untuk kalimat negatif ya, ada positif, ada negatif, ada interrogatif kan begitu pola dasar kalimat. Untuk negatif, fi'il madin dengan fi'il mudhari, seingat ibu bapak sekalian itu sama atau ada bedanya? Ada bedanya. Ada beda. Ya. Coba. Guru. Kalau Ya. di fi'il madi menggunakan ma untuk negatifnya. Kalau di mudhari la. Oke, baik. Pak Abdul Khalik bagaimana? Iya, kalau untuk di dumah awalnya di kasroh sebelum akhir untuk madi. Ini kalimat positif apa kalimat pasif? Oh, kalimat positif atau kalimat pasif ya? Tadi saya sebutin ya. Baik. Yang sedang kita bicarakan itu beda ya, antara bentuk ya, ada kalimat positif negatif dan ada yang pasif dan ada yang aktif. Kalau tadi itu pola-pola itu. Baik, yang lain, yang ketiga yang mengingat bahwa ada beda antara negatif untuk fi'il madin dengan negatif fi'il mudhari. Kalau negatif untuk fi'il madin dimatikan aja kalau untuk amar depannya itu Pak Guru. Terus? Kalau saya bukan itu jawabnya, bukan wakof saya. Jangan berhenti sholat menurut saya waktu di berpergian. Kodek wakof. Nah, baik, ya baik. Baik, ibu-ibu sekalian, di antara apa yang ibu-ibu tadi Bapak sudah ungkapkan, yang sama dengan ilmu saya adalah apa yang tadi Bu Noviah sampaikan. Ya, kalau untuk fi'il madin, negatifnya kita menggunakan ma. Kalau mudhari kita bisa menggunakan la, bisa juga bisa menggunakan lam, ya, bisa juga la atau bisa juga lam. Dengan perbedaan tertentu ya. Misalnya saya tidak membaca kemarin gitu misalnya. Apa dalam bahasa Arab kita mengatakan apa? Lama akro lah. Nah, ini kayaknya buru-buru ini, ngomongnya buru-buru, nggak mendengarkan penjelasan saya dulu. Saya ulangi lagi Ibu Bapak sekalian, bahwa kalau untuk negatif fi'il madin menggunakan ma. Ma korok tuh. Ma ya korok. Ini udah ya. enggak
tepat sasaran nih, saya lagi menjelaskan baru jawabannya datang. Saya ulangi lagi ya, perhatikan dulu Ibu Bapak sekalian. Untuk negatif fi'il madin menggunakan kata ma. Kalau negatif fi'il mudhari menggunakan la. Ini standar ya, ini standar ya, ini standar. Sehingga gitu, berdasarkan itu kalau mengatakan kemarin saya tidak membaca. Bagaimana? Apa dalam bahasa Arab? Ma korotu. Ya, ma qara'tu amsi. Oh, ma korotu amsi. Ya. Gitu ya. Nah, kalau sekarang, kalau misalnya sebaliknya mau mengatakan sekarang saya tidak membaca. La akro. Al-an. Ya, baik. Jadi begitu ya. Ma qara'tu la aqra'u lam aqra'. Kira-kira begitu ya ininya. Ma kataba la yaktubu lam yaktub. Ma kataba lam yaktub. Berdasarkan itu, maka rasanya nggak cocok kalau la khaffafa. Ya. Kemudian kalau mengatakan la khaffafa, kalau Bu Yuni mengatakan siapa yang meringankan? Kata Bu Yuni saya, tapi ketika kita konfirmasi dari mana makna sayanya, sepertinya beliau belum punya penjelasan yang sesuai dengan ilmu yang pernah kita pelajari. Karena beliau mengatakan saya itu dari kode ya, saya itu dari kode. Nah, coba kita lihat Ibu Bapak sekalian, apa makna kode di sini? Sungguh. Berarti. Nah, coba kita lihat. Ibu Bapak sekalian, mungkin ada yang masih ingat, atau Ibu Bapak sekalian masih lupa. Saya tidak tahu ini, mana kondisinya. Masih ingat atau masih lupa. Bahwa tadi ilmu kita kalau pakai la, itu madin apa mudhari? Mudhari. Lalu Ibu Bapak sekalian, kod itu punya makna yang berbeda kalau digandeng dengan madin dengan kalau digandeng dengan mudhari. Siapa? Ya. Kadang-kadang kalau ke mudhari kadang-kadang. Ya. Nah, kadang-kadang. Karena itu kalau begitu di sini tentu bukan bermakna seperti yang tadi ya. Kod di sini bukan bermakna saya seperti yang Bu Yuni duga, atau tidak juga bermakna sungguh seperti yang sebagian kita kira. Karena la di sini gitu. Karena la di sini mengindikasikan bahwa dia itu untuk mudhari. Ibu Bapak yang lain, apa pilihan yang lain selain khaffafa untuk nomor 4? Ya tayasaru. Ya tayasaru. Ya. Cocok lah kalau pakai ya tayasaru dengan la. Apa maknanya ya tayasaru? Dimudahkan. Ya, mudah ya. Tafa'ala ya tafa'alu itu makna mudah. Nah, sehingga ini kalau dilihat rangkai menjadi satu cocok. Terkadang melaksanakan sholat tidak mudah dalam perjalanan, ya seperti itu. Oh, gitu artinya terkadang melaksanakan sholat. La yatasaru sholat tuh nih berarti ya. Adanya jadi apa ya? Kodla melaksanakan. Kodla. Enggak ada. Coba Ben, bagaimana jadinya? Baik, Pak. Kodla yatayassaru kodla latayassaru ada as-sholati fi safari. Iya, bagus. Apa pertimbangannya ada apa, Ben? Ada A.
Dia maf'ul bih berarti, Pak. Bagus. Maf'ul bih dari mana, Pak? Dari yatayassaru. Iya, bagus. Yatayassaro apa yatayassaru, Pak Ben? Oh, yatayassaru, Pak. Iya, bagus. Yatayassaru apa maknanya? Mudahkan. Hah? Dimudahkan, memudahkan. Mudah. Mudah tadi ya, maknanya mudah. Mudah. Mudah itu transitif apa intransitif? Transitif atau mudah berarti dia lazim, Pak. Transitif, Pak. Wah, keren. Saya pakai bahasa Indonesia, Pak Ben. Sudah pakai bahasa Arab. Tapi begitu ya, Ibu Bapak sekalian ya, caranya ya. Itu ada banyak hal yang kita ingat pada satu saat ketika kita, karena itulah bahasa Arab itu untuk orang pintar memang. Bahasa Arab itu untuk orang pintar. Artinya kalau kita belum pintar, kita belum pintar, bahasa Arab itu akan mengarahkan kita untuk menjadi orang pintar. Seperti tadi ya, ketika membaca fiil, nanti mau ada a, i, atau u-nya, salah satu pertimbangannya tadi, ini lazim apa muta'addin. Kalau dia lazim, maka tidak akan ada yang u, tidak ada yang a sebagai maf'ul bih-nya. Kalau dia muta'addin, siap-siap saja akan ada a-nya, gitu ya. Terima kasih. Ya, bagus. Kalau begitu bagaimana Pak Beni? Enggak ada Berarti A-nya ini. ada U, Pak ya? Jadi saya masih nggak mudeng nih, Pak. Artinya, kalau dia lazim, berarti tidak akan ada maf'ul bih. Kalau dia tidak ada maf'ul bih, berarti kemungkinan setelah itu tidak ada yang mansub. Kalau tidak ada yang mansub, kemungkinan besar tidak ada yang akan dibaca A. Maksudnya kalau dipanjang. Berarti ada U, Pak. Ya, bagaimana jadinya? Qadla la tayassaru ada'u sholati fis safari. Ya, berarti ada U sebagai apa? Sebagai, kalau dia marfu juga, khobar, Pak. Ingat ya, Ibu Bapak sekalian, kalau ada fiil setelahnya isim, jika sejenis diduga, maf'ul. bukan diduga fa'il. Fa'il. Ringan, Ibu Bapak sekalian ya, ringan sekali. Cuman kalau nggak dipraktikkan terasa memberatkan. Gitu. Tuh, saya itu dapat ilmu begitu tuh berdasarkan pengalaman, bimbingan guru, saya bilang, gampang banget teorinya ya gitu. Kalau ada fiil lalu isim, ini kan ilmu awal kita ya, pengenalan jenis kata itu kan ilmu awal. Kalau ada fiil setelahnya isim, jika sejenis duga fa'il, jika tidak sejenis duga maf'ul bih. Jadi ada sebagai apa, Pak Ben? Sebagai fa'il, Pak. Ya, baik. Itu sekaligus jawaban untuk Bu Novi yang sempat bertanya ada di sini sebagai apa. Ya, terima kasih. Pelan-pelan mulai kebuka dikit-dikit, Ustadz. Ya. Terima kasih. Saya pikir semua fa'il itu orang. Saya salah pertama kali salah. Taunya bisa apa? Ya. Karena dulu begini, Bu Novia, kenapa ada kecenderungan berpaham seperti itu? Kalau saya amati ya, ketika saya mengalami kesulitan seperti itu, dugaan saya yang pertama karena kita terlalu lekat mengatakan fiil adalah kata kerja. Oh, gitu ya. Nah, sehingga ketika kita mengatakan kata kerja, yang bekerja itu manusia. Nah, kira-kira begitu nanti implikasinya. Oh iya, Ustaz. Tapi saya, ibu-ibu, bapak sekalian, saya coba cari jalan lain. Saya mengatakan fiil adalah kata yang menunjukkan perbuatan.
Bukan hanya perbuatan manusia, saya bilang. Bisa perbuatan hati, bisa perbuatan pikiran, bisa perbuatan tumbuhan, bisa perbuatan hewan, gitu. Misalnya kalau perbuatan burung apa, Bu? Bersiul, perbuatan Bisa berkicau gitu ya. Bisa berkicau, bisa terbang, bisa hinggap gitu ya, bisa mematuk, ya kira-kira begitu nantinya arahnya gitu. Saya mau penuh lagi. Kalau burung sama orang masih bisa masuk ke saya, itu sama-sama orang hidup, barangnya hidup. Nah, burung sama orang sama-sama hidup ya, Bu? Iya, betul. Sama-sama hidup. Ada U. Nah, ini yang fa'il jadi ada U itu kan bukan hidup anunya kalimat apa? Ya. Kata ini. Ada U itu kan bukan burung, bukan manusia, tapi sesuatu. Ya kan? Nah, coba kita tadi ya tanyanya begini tadi kan. Bertanya begini ya. Ya, untuk bertanya subjek tadi apa? Kata kuncinya untuk ngecek siapa yang melakukan, siapa yang siapa atau ber, yang ber atau siapa yang itu ya, siapa atau apa ya gitu, apa yang di, nah, apa yang gitu misalnya. Tadi ya tayasaru apa maknanya? Mudah. Nah, kita tanya apa yang mudah? Sholat. Bukan sholat di sini, melaksanakan sholat. Nah, sekali lagi Ibu Bapak sekalian, pada waktu kita mengatakan mudah, mudah itu kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja apa kata sifat? Sifat. Nah, kalau yatayasaru itu fiil apa bukan? Fiil. Nah, itu dia. Kadang-kadang mudah kita masuk jadi kerja ya. Kadang-kadang kita kemudian tidak cepat dalam memahami bahasa Arab karena sejak awal kita sudah memenjarakan diri kita dengan ilmu fiil adalah kata kerja. Iya. Oh iya. Berarti kata sifat ya bisa jadi fiil itu ya Pak Guru? Ya, kalau sifat itu kan bahasa Indonesia ya Bu. Sifat kata sifat kan bahasa Indonesia. Fiil itu bahasa Arab. Berbeda cara melihat sebuah ya mengklasifikasikan kata antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu beda. Kalau dalam bahasa Arab klasifikasi kata kan cuma 3. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak cuma 3. Kita mengatakan kata kerja beda dengan kata ganti beda dengan kata sifat berbeda dengan kata tunjuk gitu. Udah banyak itu. Jadi maksudnya kata sifat dalam bahasa Indonesia bisa jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu ya Guru. Bisa. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Iya Pak, saya mau tanya lagi Pak Guru nih. Kalau ini yatayasaru itu fiil, berarti kita lihat huruf yang Anita, yang apa? Yang siapa namanya tuh? Yang dicontohin ke Busri. Atin. Itu Atin. Masih muda dan menarik. Iya. Atin. Berarti ya-nya itu merujuk ke ada u ya? Iya, jadinya ke sana. Yatayasaru itu domirnya huwa, ada itu domirnya huwa gitu. Oh ya. Itu yang kita istilahkan dengan sama gitu ya. Yang kita istilahkan dengan sama paling tidak dari segi mudzakkar dan muannasnya. Iya, terima kasih penegasannya. Ada u itu artinya melaksanakan Pak Guru. Betul. Melaksanakan itu kata kerja apa bukan, Bu Rita? Kalau menurut bahasa Indonesia itu melaksanakan kata kerja. Bagus. Indonesia. Ada u fiil apa bukan? Ada u fiil. Bukan. Iya. Jadi kan jadi fa'il tadi. Ya, artinya enggak ada. Kita ini memang punya kecenderungan begitu, kecenderungan menganggap kata kerja adalah fiil atau fiil adalah kata kerja. Ada u ini jenisnya isim. Isim lebih spesifik lagi ini namanya masdar. Apa itu masdar? Kata kerja yang dibendakan.
Tuh. Nggak nyambung kan kalau kita pakai fiil adalah kata kerja. Ini kita ada namanya ada masdar. Masdar itu gerund ya kalau dalam bahasa Inggris. Gitu. Ya. Kadang-kadang belajar bahasa Inggris kan agak repot ya. Membedakan ada gerund dengan ada yang continuous ya, verb tambah ing gitu kan kadang kan sulit untuk membedakan itu. Maka kita juga belajar bahasa Arab, kadang-kadang kita agak sulit membedakan antara fiil dengan masdar. Ya, betul. Maka cara amannya yang saya tawarkan adalah tidak dengan tanpa pertimbangan ya, tidak mengatakan fiil adalah kata kerja. Itu yang sering membuat kita terkena masuk dalam jebakan Batman. Sama dengan berkata begini, Bu Rita, sholat itu kata kerja apa bukan, Bu? Sholat kata kerja. Ya, as-sholat ini fiil apa bukan, Bu? Bukan. Nah, kan begitu. Ya. Karena ditambah. Paham sekarang maksudnya Ustadz ya? Oke ya. Fiil ketemu isim karena fiilnya muzakkar, isim muzakkar akan menjadi diduga doma, kuat. Ya, diduga kuat itu sebagai fa'il. Fa'il, berarti doma ya. Sejenis Ya. karena muzakkar dengan muzakkar ya Pak Ustadz ya. Iya. Oke. Terima kasih. Oke. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 5 silakan. Ya, ana Ustaz. Laqad khaffafal Islamu 'anil musafiri bi qasris shalawatil mafrudati. Baik, ahsanta. Apa maksudnya? Maksudnya ada keringanan dalam Islam dengan mengqashar sholat yang fardu. Iya, baik. Kita lanjutkan berikutnya nomor 6. Sittah, raqam sittah, man. Ya, saya Pak Guru. Khofa rokabas safinata minal wahwi wadawa roksil asallu jalisain. Ya, baik. Untuk Bu Asrina ya, saya berharap punya banyak waktu bersama dengan Ibu ya. Saya merasa Ibu punya potensi besar untuk bisa. Ya. Ibu punya intelijensi yang memadai, cuman kelihatannya Ibu jarang berlatih dan mungkin juga itu kemungkinan, mohon maaf kalau saya salah ya, Ibu Bapak yang lain bukan maksudnya apa-apa, mungkin juga Bu Asrina jarang menampilkan diri, bisa jadi. Ketika ditanya siapa yang ini, ibu-ibu yang lain udah duluan, Ibu udah diam aja. Kemungkinan itu yang saya amati. Tapi saya berharap kita punya waktu sehingga potensi Ibu bisa lebih banyak yang bisa kita aktualisasikan. Coba Bu, apa pilihannya Bu? Khofa. Apa maksudnya? Kalimat ini secara lengkap bagaimana maksudnya? Takut jatuh dan pusing naik perahu, maka salat duduk. Iya, bagus ya. Kita lihat ya. Tuh. Siapa yang takut, Bu? Yang takut. Huwa ya Ustaz? Dianya siapa, Bu? Huwa. Ya, siapa dia yang dimaksud di sini? Yang naik perahu penumpang ya. Mana yang bermana naik, Bu? Rokabah. Apa, Bu? Rokabah. Panjang pendek bisa dipraktikkan, Bu? Ya Ustaz. Rokabah.
Oke, bisa ya Bu ya? Ya, Ustaz. Ibu punya ilmu nggak roknya dibaca bagaimana? Maksudnya? Enggak, Ustaz. Ibu kalau enggak, saya pernah sampaikan, kita punya ilmu untuk orang yang tidak Naik tahu. turun. Iya, iya. U aja, U aja. Turun aja. Sama Ustaz. Iya, iya. Kalau nggak ada ilmunya, Pak. Iya, iya. Ya Bu, kalau tidak ada ilmunya, udahlah. Silakan. Udahlah. Udahlah. Rokibu. Ibu, itu yang saya sebut ya. Ibu sebenarnya punya potensi, tapi jarang berlatih. Kalau kita mengatakan udahlah, berarti roknya Ibu domahkan saja. Oh, Ya. ya, Ustaz. Rokaba. Di keluarga baik-baik aja kan? Nggak ada masalah kan? Apa, Ustaz? Di keluarga baik-baik saja kan? Ibu nggak ada Alhamdulillah. masalah. Baik-baik, Ustaz. Bu. Kalau di keluarga itu nggak ada masalah, gitu ya. Hidup kita enak. Udahlah, apa sih yang dipikirkan? Kalau nggak Benar, tahu, benar, benar. udahlah. Gitu. Coba bagaimana jadi Gacok. Bu? Silakan Bu, bagaimana jadinya? Rukabas safinata. Pelan-pelan Bu ya. Tadi kan pertanyaannya siapa yang takut? Pertanyaannya siapa yang takut itu mengarah ke subjek, apa ke predikat, apa ke objek? Predikat. Siapa yang? Siapa? Subjek, Mas. Nah, bagus. Coba bagaimana jadi bacanya? Rokabus safinata. Roknya diurut. Rukabus safinata. Bagus. Rukab itu pakai alif lam tidak, Bu? Ruka tidak. Ya. As-safinah pakai alif lam tidak, Bu? Pakai. Apa ilmunya? Aku tidak pakai, Ya. aku pakai. Biar kita damai, aku mengalah saja. Ya. Apa Bu ilmunya? Mudaf itu, Ustaz. Mudaf ilain safinatinya. Ibu itu punya potensi. Cuman mungkin jarang latihan. Coba Ya. gimana jadinya? Rukabus safinati. Mantap. Lanjut. Safi minal. Ini nggak bisa deh, Ustaz. Ingat, udahlah. Minal wukwi'i. Apa? Minal wukwi'i. Coba lihat, ada huruf wawu yang kedua enggak? Minal. Wawu yang kedua. Minal. Wawu yang kedua, Ibu lihat tidak? Lihat, Ustaz. Apa temennya wawu? Ain. Ibu mah enggak kok. Astagfirullah. Wawu itu temennya doma. Alif itu temennya fathah. Iya, iya. Ya itu temennya kasroh. Ya, Ustaz. Apa? Wawu temennya apa, Bu? Doma. Berarti kofnya dibaca Ku. Nah, silakan. Minal wuku'i. Terus? Wawu. Wa apa? Wa. Wu. Kalau tidak Waduh. tahu ya udahlah. Wawu, Ustaz. Wawu. Setelah wawunya bagaimana, Bu? Setelah wawu bagaimana, Bu? Kasroh. Bukan, Ibu. Setelah wawu itu Ibu tidak tahu, maka udah. Oke. Berarti wawunya dua dong, Ustaz. Domahnya dua dekat-dekat berarti, Ustaz.
Boleh. Boleh, Ustaz ya. Tapi kalau untuk wawu yang pertama kan Ibu udah tahu itu wa. Iya. Jangan dikecoh-kecohin. Kalau Ibu wawu tahu wawu yang pertama wa, udah. Gitu. Terus selanjutnya, wa apa? Minal uku Ada min, jangan lupa ada min. Iya. Minal uku berarti jadinya. Terus, ya terus. Waduris. Ingat alif temennya Apa? Alif temennya apa? Alif fathah. Ya, berarti wawu sebelum alif dibaca Wa. ya, berarti Waduwaris. ya, terus Waduwaris roksi. latihan alif lamnya, Bu. Alif lamnya, Bu. Waduwaril roksi. Ya, bagus. Sedikit lagi. Waduwaril roksi faslul jalisaini. Tasdid enggak di situ, Bu? Fasolu. Fasalu. Ya, itu untuk jamak apa untuk tunggal? Fasalu jamak, Ustaz. Ya, berarti yang terakhir itu bacanya bagaimana? Fasalu jalisaini. Itu tunggal, apa dua? Apa jamak tadi, Bu? Solunya. Fasalu jamak ini. Ya, berarti yang terakhir itu juga dibaca sebagai jamak. Oh ya, Ustaz ya, Ustaz. Iya. Waduwaril roksi fasallu jalisina. Iya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ya, Ya kita Allah, terima kasih, Ustaz. waktu lebih banyak dari yang kita miliki, tapi mau nggak mau ini Bu Asrina harus kita beri kesempatan ya. Titip ya untuk Pak Ketua, untuk Pak Abdul Kholik, Bu Wati, Bu Novia, Bu Rita, dan teman-teman yang lain, supaya dorong Bu Asrina Dewi supaya lebih berani. Beliau supaya lebih sering tampil. Beliau ini punya banyak potensi. Beliau ini pintar. Tapi kalau tidak dilatih, nanti kepercayaan dirinya tidak tumbuh. Titip ya, Pak Ketua dan teman-teman yang lain. Kita Bu punya Asrina itu pintar itu Pak Guru, cuma gerogol aja. Gerogol. Bukan blok M ya, gerogol. Banyak nggak tahunya Pak Guru. Bukan sering lupa kayaknya, tapi sih banyak tuh ilmunya. Sering lupa dia, cuman dia tahu. Iya. Ya itu bener. itu faktor karena memang apa namanya kebiasaan berlatih akan membuat kita menjadi. Karena bahasa itu kayak nyetir ya, kayak nyetir kendaraan ya, Ibu Bapak sekalian. Teorinya sedikit. Ya, paling kan belok kiri, belok kanan, lurus. Belok kiri, belok kanan, lurus. Jadi kalau nggak praktik, lurus ada tronton, ditabrak. Iya, Pak Guru. Terima kasih. Ya sadah wa sayyidat al-kiram li hadzal yaum. Alhamdulillah ini apa yang Ibu Bapak bisa tampilkan ini menunjukkan ada sebuah potensi yang bisa terus dikembangkan. Tapi saya khawatir betul Ibu Bapak sekalian, ketika kita sudah mulai ya tumbuh kemampuannya, keberaniannya, tapi nanti padam lagi karena Ibu Bapak ya belajarnya seperti di majelis taklim lagi, dengerin ceramah terus ya tanpa mengambil bagiannya lebih besar di dalam praktik-praktik membaca, berbicara, menyimak dan menulis. Syukran lakum. Iktafaina bihadzal qadaril yaum wa asykurukum jazila syukri ala husnil istima' wal musyarakah wa alqakum fi yaumil jumu'ah at-taliyah fi yaumil jumu'ah at-tali insyaallah biiznillah subhanahu wa taala wa atamanna lana wa lakum jami'an as-sihhah wal afiyah wal istiqamah fi ta'allumil lughal arabiyyah. Amin. Allah azza wa jalla bil hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran jidan, Ustaz. Afwan.